Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini, saya mau menanggapi seorang ustadz mualaf yang bernama Bapak Edi Prayitno. Nah, beliau mengatakan dalam videonya bahwa baptisan yang dilakukan oleh orang Kristen itu meniru Yahudi. Sebelumnya, mari kita melihat video ini. Jadi saya katakan tradisi baptis ini adalah meniru, sebetulnya meniru apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi yang dinamakan mikveh tadi. Mikveh ini sampai hari ini masih dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pertama yang melakukan mikveh itu adalah orang yang dulu biasanya dari kelompok keturunan Yahudi yang diaspor ya, yang keluar dari wilayah Yahudi, kemudian ditemukan ini keturunan Yahudi, kemudian dia balik menjadi orang Yahudi kembali, itu wajib melakukan mikveh. Ada konversi. Jadi orang yang jadi yang kembali kepada Yahudi itu wajib untuk melakukan mikveh ini. Kemudian orang yang baru menikah, orang wanita yang baru menikah itu wajib melakukan mikveh. Kemudian itu wanita yang sudah selesai masa haidnya atau masa nidah. Jadi setelah wanita ini selesai masa haid, wanita ini harus melakukan ritual mikveh. Jadi setiap bulan mereka melakukan. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau di dalam Kristen itu baptis dilakukan seumur hidup hanya satu kali, tetapi kalau mikveh ini berkali-kali. Bahkan seorang laki-laki itu wajib melakukan mikveh itu sebelum memasuki hari Sabat. Biasanya Jumat malam para laki-laki melakukan mikveh. Dan mikvehnya orang Yahudi dengan Kristen beda ya. Kalau di dalam upacara baptisnya orang Kristen itu masih memakai baju, tetapi kalau mikveh ini nggak boleh, seluruh harus dilepas. Jadi telanjang bulat, semua perhiasan dilepas, make up juga harus dibersihkan. Dia harus menyatu dengan air, tidak boleh ada yang menghalangi, gitu ya. Jadi mikvehnya orang Yahudi itu harus betul-betul polos, tidak ada pakaian sedikit pun. Itulah sebabnya kalau di dalam tradisi Yahudi, orang yang melakukan mikveh ini antara laki-laki dan perempuan dipisah tempatnya. Dan biasanya tempatnya yang perempuan itu sangat mewah, loh. Seperti kita memasuki kayak spa gitu ya, mungkin kayak spa gitu ya. Jadi sangat pribadi. Karena itu mereka harus bugil beneran. Jadi nggak boleh ada orang yang melihat. Yang wanita harus memasuki khusus ruangan wanita, yang laki-laki juga ada ruangan khusus laki-laki. Jadi beda dengan baptis. Jadi sejarahnya mikveh itu memang harus diselam, seluruh tubuhnya masuk ke dalam air. Dan tradisi ini masih dilanjutkan di gereja dalam bentuk baptis ya. Kalau baptis memang satu kali seumur hidup. Saya dulu juga pernah dibaptis, dan itu masih memakai pakaian. Dan antara laki-laki dan perempuan ya tempatnya bisa bersama-sama, gantian gitu ya. Jadi ini bedanya. Apalagi nanti muncul yang percik, hanya dipersiki rambutnya saja. Itu sudah, ya saya anggap sudah terlalu jauh dari tuntunan awal ya. Tuntunan awal itu kan harus diselam itu. Baptis itu harus menyelam ke dalam air. Tapi ya begitulah. Padahal yang menciptakan baptisan percik itu pun juga dari kelompok Katolik. Oke, benarkah baptisan yang dilakukan oleh orang Kristen itu meniru cara ibadah Yahudi? Tadi beliau mengatakan bahwa baptisan orang Yahudi itu dinamakan dengan mikveh, dan cara pembaptisannya adalah menyelamkan diri secara sepenuhnya dengan telanjang bulat.
Oke, jadi saya mau menjelaskan dulu tentang baptisan menurut Yahudi. Jadi, orang Yahudi punya ritual yang namanya tevilah. Jadi, baptisan dalam orang Yahudi itu bukan mikveh, tapi tevilah. Nah, setiap orang Yahudi pasti melakukan ritual ini, terutama para imam sebelum mereka melakukan pelayanan dan juga perempuan. Jadi, perempuan ini secara khusus melakukan tevilah setiap bulan. Saya tidak tahu kenapa alasannya. Kemungkinan karena seorang perempuan itu haid setiap bulan. Jadi untuk menyucikan dirinya, maka perempuan harus melakukan tevilah. Nah, tevilah ini artinya dalam bahasa Ibraninya adalah mencelupkan atau membenamkan. Jadi mencelupkan atau membenamkan. Cara tevilah orang Yahudi adalah dulu waktu bangsa Israel masih dalam peradaban yang kuno, mereka melakukan tevilah di sungai atau di sungai Yordan seperti yang dilakukan oleh Naaman yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Dan kemudian dalam perkembangannya Yahudi modern melakukan tevilah itu di kolam. Nah, kolam inilah yang disebut dengan mikveh. Jadi paham dari sini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Edi Prayitno adalah salah. Mikveh bukan baptisan, tapi kolam yang dipakai untuk membaptis orang Yahudi. Tapi baptisan itu adalah tevilah. Dan cara membaptisnya orang Yahudi, mereka itu tidak dibaptis seperti orang Kristen, tapi mereka mencelupkan dirinya atau membenamkan dirinya sendiri ke sungai atau kolam dari ujung kaki sampai ujung rambut. Baru setelah itu mereka keluar dan didoakan. Itulah baptisan orang Yahudi. Nah, apakah harus telanjang bulat seperti yang disampaikan oleh Pak Edi Prayitno tadi itu ketika seseorang dibaptis atau orang Israel dibaptis? Di dalam teks Alkitab Perjanjian Lama tidak pernah disebutkan bahwa seseorang harus telanjang bulat. Yang pernah disebutkan adalah dia melepas bajunya. Itu saja. Dan juga sebagai tambahan, orang yang wajib untuk melakukan tevilah adalah kaum proselit. Jadi kaum proselit ini saya sudah beberapa kali menjelaskannya, bahwa mereka adalah orang non-Yahudi, Gentiles, atau orang-orang kafir yang ingin memeluk agama Yahudi atau mengikuti orang Yahudi. Jadi mereka syaratnya adalah harus melakukan tevilah atau dibaptis. Yang kedua disunat. Yang ketiga taat kepada hukum Musa. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang proselit. Kata tevilah berpadanan dengan kata baptiso di dalam Perjanjian Baru. Jadi kata baptiso pertama kali muncul ketika Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan dan juga sebagai tanda pertobatan. Nah, baptiso itu berbeda dengan tevilah meskipun arti harafiahnya sama. Kalau tevilah tadi itu sudah saya jelaskan bahwa mereka mencelupkan dirinya sendiri ke sungai ataupun kolam dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terbenam, kemudian dia keluar. Setelah keluar baru didoakan. Dan sedangkan baptiso itu ada yang melakukan pembaptisan seperti Yohanes Pembaptis dan para rasul. Jadi ini bedanya ya antara tevilah dengan baptiso. Jadi baptisan orang Yahudi dengan baptisan Kristen itu berbeda. Karena baptisan di dalam Kristen itu memiliki arti atau makna sebagai gambaran dalam kematian, kemudian penguburan, dan kebangkitan Yesus. Ketika seseorang dibenamkan di dalam air, dia mati bersama Yesus, dosa-dosanya, kemudian hidup lamanya. Dan setelah dia keluar dari air, maka dia dibangkitkan lagi bersama-sama dengan Yesus. Dia hidup baru bersama dengan Yesus. Nah, mungkin ada yang bertanya, jadi yang mana yang sah, percik atau selam gitu ya?
Jadi ini yang seringkali rame untuk diperdebatkan sesama orang Kristen. Saya sendiri tidak mempermasalahkan antara percik ataupun selam. Karena itu adalah hal yang sekunder, bukan hal yang primer. Karena doktrin Kristen itu ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer ini adalah yang penting sebagai harga matilah bagi orang Kristen, yaitu percaya kepada Allah Tritunggal, Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan Alkitab sebagai firman Allah. Ini tidak bisa ditolak. Kemudian yang sekunder adalah cara baptisan, kemudian liturgi, ada musik atau enggak, kemudian cara berpuasa. Nah, ini sekunder. Tidak seharusnya ini menjadi perdebatan sesama orang Kristen. Jadi hal-hal yang sekunder diperdebatkan, tapi membiarkan hal-hal yang primer dirongrong oleh bidat, itu keliru. Jadi jangan sampai kita memperdebatkan hal-hal yang ini, karena kalau dibahas ini sangat panjang sekali. Baptisan selam punya dasar sendiri, baptisan percik juga punya dasar sendiri. Jadi baptisan percik ini bukan pertama kali muncul baru-baru ini, tidak. Tapi ini sudah ada sejak zaman gereja purba yang ditulis di dalam kitab Didake. Jadi ini adalah tradisi suci gereja purba. Dan ini juga dilakukan oleh orang Katolik dan juga Ortodoks dan orang-orang Protestan. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, tadi kembali ke topik awal. Benarkah baptisan Yahudi itu dijiplak atau ditiru oleh Kristen? Memang baptisan Yahudi dengan Kristen itu mirip, tapi berbeda cara melakukannya dan maknanya. Ya, mungkin saudara kita tetap aja itu menjiplak. Oke lah, kalau kita orang Kristen meniru tradisi Yahudi dalam baptisan. Bagaimana dengan Islam? Apakah Islam tidak meniru tradisi Yahudi? Sholat Yahudi, sholat 7 waktu lengkap dengan gerakannya. Wudhu, Yahudi juga wudhu sebelum sembahyang. Sunat, Yahudi juga sunat sejak anak usia 8 hari. Lalu, apalagi? Banyak kan? Jadi janganlah kita menjelekkan agama Kristen, seolah-olah agama Kristen itu meniru Yahudi. Padahal Islam sendiri juga meniru Yahudi lebih banyak daripada Kristen. Jadi jangan sampai ya, semut di seberang lautan nampak dengan jelas, tapi dinosaurus di depan mata tidak nampak. Demikian penjelasan dari saya, semoga ini memberkati kita dan menambah wawasan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.